tidak ada kedamaian, sukacita dalam hidup ini selain dari Roh Kudus. Kita akan lelah dalam hidup ini tanpa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan kosong, kita akan tawar hati kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat apa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, mengubahkan sikap hati. Karya Roh Kudus dalam diri seseorang itu adalah mengubahkan sikap hati. Yuk kita baca ya, 1, 2, 3. Sementara itu Saulus mengancam serta bertekad untuk membinasakan setiap orang Kristen. Ia pergi kepada imam besar di Yerusalem. Ada sebuah niat, ada sebuah tekad seorang bernama Saulus ini untuk menganiaya, untuk membunuh, memenjarakan orang Kristen. Dia tidak senang dengan orang Kristen. Dia tidak senang dengan keberadaan pengajaran Kristus. Gak senang. Oleh sebab itu dia minta surat resmi dari Mahkamah Agama. Minta surat, akhirnya dia langsung ke Damsyik. Untuk apa? Membunuh, menyeret, memenjara orang-orang Kristen. Jadi memang dari dulu kekristenan itu banyak penganiayaan. Dari dulu kekristenan itu banyak penderitaan, tekanan. Tetapi ketika orang Kristen dihambat, dia malah merambat. Katakan amin. Orang Kristen dihambat, dia malah merambat. Karena ada karya Roh Kudus di dalamnya. Pada awalnya Saulus ini bertekad, berniat untuk mengancam dan membinasakan. Firman Tuhan jelas mengatakan, sementara itu Saulus mengancam serta bertekad. Sikap hatinya sudah tekad bulat untuk mengancam, membinasakan setiap orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan dia ada Roh Kudus, Roh Tuhan, Yesus Kristus sendiri yang menampakkan diri dengan sinarnya. Sehingga dengan sinar itu kudanya jatuh, dia pun juga jatuh. Ada suara dari sinar itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ternyata ketika orang itu menganiaya orang Kristen, dia sedang menganiaya Kristus sendiri. Ketika engkau dianiaya, sesungguhnya yang dianiaya adalah Kristus. Karena tubuhmu, tuan rumahnya itu adalah Roh Kudus, adalah Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika engkau dianiaya, engkau menderita, engkau dalam tekanan, engkau dalam permasalahan, pergumulan, engkau tidak menanggung sendiri. Ada Kristus yang menanggungnya. Amin. Ada Kristus yang menopangnya. Kembali ke sini. Ketika Saulus dengan gagah berani dengan para pengawalnya mau membasmi, membunuh, membinasakan orang-orang Kristen di Damsyik, hanya dengan sinar yang lembut, sinar yang penuh wibawa, kuasa, karisma, dia tumbang jembleng. Dan ketika dia bangun, dia melek mata, nggak bisa ngelihat kanan kirinya karena buta. Sinar kemuliaan Tuhan itu membutakan mata daripada Saulus. Singkat cerita, Saulus didoakan oleh seorang bernama Ananias dan penuh Roh Kudus, sembuh pulih. Kita baca ya, 1, 2, 3. Setelah itu ia segera pergi ke rumah ibadat dan bercerita kepada orang-orang di sana mengenai berita kesukaan tentang Yesus Kristus, bahwa dia sesungguhnya anak Allah. Semua orang yang mendengar dia merasa heran. Bukankah orang ini yang dengan kejamnya menganiaya pengikut-pengikut Kristus di Yerusalem? Tanya mereka. Dan bukankah dia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka dengan terbelenggu kepada imam-imam kepala? Mereka heran. Awalnya tekad Saulus adalah justru mau membinasakan, membunuh, memenjara orang-orang
perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Roh Tuhan, maka terjadi perubahan sikap hati, perubahan tekad, perubahan kehidupan. Dari mau membunuh orang Kristen, sekarang dia kemana-mana memberitakan tentang kabar sukacita dari Yesus Kristus. Amin. Perubahan sikap. Ya, semua orang yang mendengar dia merasa heran. Kenapa heran? Ini kan si Paulus yang bengis, yang kejam, yang membunuh. Nah sekarang kenapa dia malah memberitakan Yesus itu? Heran. Sikap hati yang berubah karena pekerjaan Roh Kudus. Saya jadi mengerti mengapa orang Kristen tidak mengalami perubahan sikap hati, karena tidak melibatkan Roh Kudus. Orang boleh ke gereja setiap minggu rajin, tapi kalau tidak melibatkan Roh Kudus, tidak ada perubahan sikap hati. Sekarang mari kita pahami kenapa kok saya susah berubah, padahal saya Kristen, padahal saya sungguh-sungguh. Ini permasalahannya karena kita tidak melibatkan Roh Kudus yang mengubah sikap hati kita. Ubah sikapmu dengan caramu sendiri, itu hanya melelahkan. Aku sudah berusaha tapi kok nggak bisa. Aku sudah berusaha tapi kok nggak mampu. Aku sudah berusaha tapi nggak sanggup. Karena yang sanggup mengubah itu adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah mengubah tujuan hidup. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan lakukanlah yang kuperintahkan, sebab Saulus telah kupilih sebagai alat untuk menyampaikan pesanku, bukan saja kepada orang-orang Israel, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Saulus sebelumnya punya sikap hati, punya tekad, punya niat untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi begitu dijamah Roh Kudus, dia mengalami karya Roh Kudus. Tujuan hidupnya sekarang dibelokkan oleh Tuhan. Tujuan hidupnya sekarang berubah, berbelok. Dulu ke sini, sekarang dia bukan ke sini atau ke sini, tapi dia berbalik. Itu namanya bertobat. Pak Dean, sini Pak Dean. Saya Tuhan, Pak Dean manusia, ya. Menghadap ke sana, ya. Jalan ke sana, terus jalan. Hop, hop. Hadap kanan, gerak. Nah, hadap kanan, hadap kanan. Iya. Bertobat itu bukan menghadap ke kanan terus jalan ke sana, bukan. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Nah, bertobat itu bukan berhenti dan belok kanan atau belok kiri. Bertobat adalah hadap kiri, gerak. Nah, ke sini, come here. Ya, ini namanya bertobat. Ke sini. Amin, tapi ke sini terus, ya. Bertobat itu balik ke Tuhan lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, inilah tujuan Tuhan atas Saulus. Tujuan Tuhan atas Paulus ini yang sudah bertobat. Apa tujuannya? Tujuan Tuhan atas Saulus adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesanku. Jadi dari awal Tuhan sudah memanggil Paulus untuk menjadi alat sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi dia jalan sendiri. Tapi dia melangkah kakinya sendiri. Makanya dengan adanya sinar kemuliaan Tuhan, dengan adanya sinar kuasa Roh Kudus, dia bertobat. Bukan berhenti di tempat, bukan belok kanan belok kiri, tapi dia balik kepada tujuan ilahi. Itu namanya bertobat. Jadi jangan bilang aku sudah bertobat Pak,
Dulu aku ngomong aku saru, sekarang enggak. Aku sudah bertobat Pak. Aku sudah pakaian saya sekarang sudah Kristen. Aku dulu nggak pernah salib Pak, sekarang saya pakai salib. Seperti Pak Wisnu. Aku dulu nggak pernah ke gereja, sekarang saya ke gereja. Itu belum bertobat. Minta maaf. Kalau cuman perubahan lahiriah dari yang tidak ke gereja terus ke gereja, terus pakai kalung salib, ini belum bertobat. Kalau tujuan hidupmu masih mengejar tujuan hidupmu sendiri, ini belum bertobat. Paham gak Bapak Ibu ya? Dulu gak pernah beribadah, sekarang ibadah. Tapi tujuan hidupnya masih sama. Tujuan hidupnya masih egois, masih manusiawi, masih kedagingan, masih mengejar harta, masih mengejar emas, perak dan sebagainya. Ini belum bertobat. Bertobat adalah kembali berbalik kepada tujuan ilahi. Katakan amin. Ngomong dengan saya, bertobat adalah berbalik kembali kepada tujuan agenda ilahi. Jadi pertobatan itu adalah kembali berbalik kepada tujuan ilahi. Itu bertobat. Tujuan hidupmu sekarang apa? Kalau tujuan hidupmu belum sesuai dengan tujuan ilahi, jangan ngomong bertobat. Aku sudah ke gereja lupa, aku sudah rajin ke gereja. Ya tapi tujuan hidupmu apa? Kalau tujuan hidupmu masih mengejar kepentingan pribadi, masih mengejar agenda pribadi, itu belum bertobat. Nah, karya Roh Kudus itu membuat kita kembali kepada tujuan ilahi. Mari kita cek, mari kita koreksi tujuan kita itu sudah sesuai dengan tujuan ilahi apa belum. Mari kita cek, jujur rendah hati. Setiap hari yang kita lakukan, aktivitas kita, itu tujuan kita itu apa? Itulah kekristenan. Pertobatan bukan sekedar perubahan. Pertobatan adalah kembali kepada jalan dan tujuan Tuhan. Sekarang amin. Itulah pertobatan. Mungkin kita rajin ke gereja, bagus. Tapi tujuanmu gereja apa? Kalau tujuan gerejamu masih duniawi, egois, kemanusiaan dan sebagainya, itu belum bertobat. Saya jadi mengerti mengapa orang Kristen hanya mengejar tujuan pribadi, karena tidak melibatkan Roh Kudus. Orang Kristen yang masih mengejar kepentingan pribadi, sekalipun ke gereja, tapi tujuannya itu pribadi, ini bukan berdasarkan hidup dalam tujuan ilahi. Nah ini, kita di mana posisi kita sekarang? Tujuan hidup kita di mana? Engkau sedang di track mana nih? Yang ketiga, kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan. Katakan bersama-sama dengan saya, kuasa Roh Kudus mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Saya berdoa itu bagianmu. Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Kekalahan-kekalahan tidak lagi dalam hidupmu. Justru engkau berkemenangan. Amin. Roh Kudus bekerja dalam dirimu, maka engkau bukan lagi orang yang kalah, tapi engkau pemenang. Kita baca 1, 2, 3. Oleh karena itu pada malam hari beberapa muridnya menurunkan dia dalam sebuah keranjang dari suatu lubang di tembok kota. Ini cerita Paulus ditolong oleh murid-muridnya untuk keluar dari rumah. Kenapa? Karena Paulus sekarang justru mau dibunuh, diancam. Nah ini, sebelumnya niat hati Saulus adalah ingin membunuh, mengancam orang Kristen. Sekarang
setelah dia mengalami jamahan Roh Kudus, sikap hatinya berubah. Sekarang dia justru memberitakan tentang Yesus Kristus kemana-mana. Nah, sekarang mahkamah agama dan anak buahnya menjadi benci kepada Paulus. Wah, lah kok Paulus sekarang malah memberitakan Injil itu gimana nih? Wah, dikejar itu Paulus, dicari itu Paulus. Nah, dicari sampai dapat, Paulus mau dibunuh. Ini nih kekalahan yang pernah terjadi dalam diri seorang. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, diubah dengan kemenangan. Ketika ada orang yang berniat mau membunuh Paulus, ada saja Roh Kudus pakai orang-orang murid-muridnya untuk mengeluarkan Paulus dari rumahnya. Kamu turun dari sini dan keluar. Jadi Roh Kudus memakai orang untuk membuat kemenangan atas kehidupan Paulus. Ya, kita baca 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata Paulus rasul besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu uangnya pas-pasan. Tetapi ajaibnya, dia menyadari, aku tahu, ya, dia menyadari, aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam siapa? Dia. Di dalam siapa? Di dalam Dia, Yesus, Roh Kudus, Bapa sendiri. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Segala perkara, apapun perkaramu, engkau sanggup menanggungnya di dalam Yesus Kristus, kuasa Roh Kudusnya. Amin. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika aku lemah, maka Kristus, kuasa Roh Kudus yang menaungi, menguasai, memimpin kita, itu yang menguatkan kita, yang mengcover kita, yang melindungi kita, yang menopang kita. Gak ada alasan untuk kita berduka. Gak ada alasan untuk kita menjadi sebel dengan hidup ini. Tidak ada. Amin. Bilang sama sebelahmu, bersukacitalah senantiasa. Jangan murung lagi ya. Amin. Ini jelas. Karena itu aku senang. Amin. Karena itu aku senang dan rela. Kita harus menjadi pribadi yang akurat secara lahir maupun batin kita. Paulus itu pribadinya utuh, punya integritas yang utuh. Dia senang dan rela di dalam kelemahan. Di kelemahan dia senang nggak? Senang. Dia rela di kelemahan? Rela. Jenengan rela nggak di kelemahan? Tolong dijawab. Kok pada diam? Bapak Ibu rela nggak dalam kelemahan? Kok relanya nggak rela? Ngomong relanya nggak rela ini. Mari kita belajar dari Paulus. Karena itu aku senang dan rela. Dia senang dan rela loh dalam apa? Kelemahan. Cek. Engkau dalam kelemahan rela nggak? Yang berikutnya, dalam siksaan. Dalam siksaan kau senang dan rela nggak? Berikutnya, di dalam kesukaran. Dalam kesukaran hidup, engkau menerima dengan rela hati enggak? Itu namanya enggak? Aku sih enggak apa-apa sih Pak. Enggak apa-apa sih, aku sih rela sih Pak. Aku diutangi sih enggak apa-apa. Aku sih rela. Lah, kowe ngomong rela-rela tapi
Jangan ketawa, itu pengalaman itu. Ya, mari kita belajar dari seorang bernama Paulus yang senang dan rela. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, nah dalam penganiayaan. Ketika engkau menjadi orang Kristen, ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, malah dianiaya, engkau rela enggak? Atau engkau memberontak? Enggak usah memberontak, rela aja. Dalam kesesakan oleh karena Kristus. Inilah perubahan sikap hati. Inilah perubahan tujuan hidup. Inilah perubahan dari kekalahan menuju kemenangan. Mungkin jalan hidup yang engkau jalani belum menunjukkan kemenangan, tapi kalau mentalitasmu sudah rela, senang, bersukacita, engkau adalah pemenang. Amin. Karena kemenangan itu berangkat terbit dari hatimu, dari sikap hatimu. Mungkin engkau kalah, tapi kalau dalam hatimu tidak menggerutu, tetapi engkau rela dan senang, engkau menjadi pemenang. 2 Korintus 3:5, 1, 2, 3. Aku tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kami dapat melakukannya yang baik dengan kekuatan kami sendiri. Allah lah yang memampukan kami melakukan semua yang kami lakukan. Kami tidak mampu melakukan semuanya ini, tapi kemampuan kami, terjemahan bahasa Indonesia baru itu, ketidaksanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ketidaksanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ketika engkau nggak sanggup, justru itulah pekerjaan Allah. Amin. Ada bagian yang harus engkau lakukan, tapi ketika engkau sudah tidak bisa melakukan bagianmu, itu bagiannya Allah. Catat baik-baik. Ketika engkau sudah melakukan bagianmu dan engkau maksimal lakukan dan belum ada solusi, biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya. Ingat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dengan sekuat tenaga dia membawa keluar bangsa Israel sampai ke padang gurun. Begitu hebatnya Musa. Itu bagian Musa sudah lakukan dengan terbaik. Tapi giliran di padang gurun, sana gunung, depannya laut Teberau. Untuk nyebrang laut itu bukan bagiannya Musa, setuju? Dan di situ Musa mengangkat tangan dan menyerah. Tuhan, aku sudah rela dan maksimal membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tempat ini. Bagianku sudah aku lakukan, tapi untuk menyeberang laut ini aku nggak bisa, Tuhan. Itu bukan bagianku. Apa kata Tuhan? Ulurkan tongkatmu. Menyeberang ini bukan bagianmu, tapi menyeberang ini adalah bagianku. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, laut itu terbelah. Yes, bagian Tuhan bekerja, bagian Tuhan nyata. Amin. Ketika bagianmu sudah engkau lakukan yang terbaik, yang maksimal, dan belum ada hasil, jangan menyerah. Berikan bagian yang tidak bisa engkau lakukan, Tuhan bekerja atas hidupmu. Ketidaksanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ketika engkau gak mampu, ada pribadi yang mampu menolongmu, Roh Kudus namanya, yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam hidupmu, yang mengubah duka cita menjadi sukacita dalam hidupmu. Amin. Pastikan engkau melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Saya jadi mengerti mengapa orang Kristen hanya mengalami kekalahan dan kekalahan, karena tidak melibatkan Roh Kudus. Tidak melibatkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tidak ada dalam diri seseorang, ibarat ibu-ibu punya tabung gas tapi gasnya habis. Cetek, orang murup-murup. Mergane apa? Isinya habis. Pernah begitu? Esok-esok arep pengen ngopi, pengen masak, cetek. Jebule gasnya habis. Perasaannya gimana ibu-ibu? Pripun raosipun manah jenengan? Pripun? Jengkel nggih. Waduh. Itulah kenapa kejengkelan demi kejengkelan ada dalam kehidupan kita. Karena tidak ada gas ilahi dalam kehidupan kita. Tidak ada api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Amin.
karya Roh Kudus dalam hidup kita? Jawab dalam hatimu, pentingkah? Bagaimana mempertahankannya? Kalau penting, pertahankan itu. Kalau Roh Kudus itu penting dalam hidup, pertahankan itu. Kalau api itu penting, pertahankan itu. Nah, hari ini saya dengan cepat akan kasih tahu bagaimana mempertahankan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ini kita baca ya, 1, 2, 3. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Mengobarkan itu adalah anazopurio. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, mengobarkan adalah anasoporeo. Anasoporeo itu artinya apa? Senantiasa menjaga supaya tetap pada kobaran yang penuh. Senantiasa menjaga supaya tetap pada kobaran yang penuh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berkobar-kobar penuh, berapi-api, pertahankan, jaga itu. Jangan padam lagi, jangan redup lagi. Siap melakukan apapun demi membuat kembali berkobar-kobar. Siap melakukan apapun. Amin. Siap melakukan apapun. Teori tentang komunikasi yang baik. Yang pertama, kata-kata yang diucapkan. Nek Bapak Ibu berkomunikasi kan dengan perkata-kata ya, bener enggak? Tuku bawang yu, oh ya, ki jujule ngomong kan, apa kayak duit dok, meneng dok ngono, ki ngopo iki? Bawang tahu, lu ora ngomong apa kok ini bawang? Apa? Ngene dok, bawang. Dari mana kita tahu bawang? Kalau tidak berkata-kata. Tetapi kata-kata yang diucapkan itu hanya 7%. Yang berikutnya nada suara. Cukup bawangnya yuk. Cukup bawangnya yuk. Ngomong apa kowe iki? Cukup bawangnya yuk. Bapak Ibu dengar enggak? Tuku apa? Cukup bawang yuk. Kowe iki tuku apa? Cukup bawang yuk. Bapak Ibu dengar enggak ngomong saya? Dengar enggak? Apa? Tuku bawang. Bapak Ibu nyuruh saya tuku bawang gitu. Tuku bawangnya juga. Nah, tetapi ucapan itu pun hanya 7%. Nah, kalau ada nada suara itu 38%. Yuk, tuku bawangnya yuk. Wah, ya. Piro? Nah, ya. Beda kan? Tuku bawangnya yuk. Tuku bawangnya yuk. Tuku bawangnya yuk. Perlu kata-kata perlu, tapi hanya 7%. Harusnya apa Bapak Ibu? 38% ada nada suara. Yuk, tuku bawangnya. Oh, tuku bawang. Lah ket mau kan tuku bawang. Lah ngomong ora cedok. Kata-kata 7%. Nada suara 38%. Nah, tetapi ada yang kita tingkatkan lagi, bahasa tubuh. Yuk tuku bawangnya yuk. Yuk tuku bawangnya yuk. Yuk tuku bawangnya yuk. Ini kira-kira Kiki rumah sakit inti ya Kiki ya? Sudah ada kata-kata, sudah ada nada suara. Yuk tuku bawangnya yuk. Yuk tuku bawangnya yuk. Udah betul belum? Sudah betul. Tapi kurang apa? Bahasa tubuh. Belajar iki metu kok gal dhuwur jam piro iki? Yuk, tuku bawangnya yuk. Yuk, tuku bawangnya yuk. Nah, ini sudah pakai kata-kata, sudah pakai suara. Tetapi harus pakai bahasa tubuh. Yuk, tuku bawangnya iki yuk. Nah, enak kan? Sing bilang ndi? Kuwi lho. Ono kan jeruk iki lho. Tahu Bapak Ibu ya? Pakai bahasa tubuh. Tangannya ditunjukkan ke bawah, badannya ditundukkan. Iki lho yuk bawangnya yuk. Nah kuwi kan jambu yuk. Lho kuwi meneh apokat kuwi. Iki wae sing bawang. Paham Bapak Ibu ya? 55% itu bahasa tubuh. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu berdoa, jangan hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan kan tahu hati saya, betul.
Tapi komunikasi yang baik ada nada suara. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Bener enggak? Enak enggak? Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Bapak Ibu rasanya gimana saya ngomong begitu? Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Nah beda. Ada nada suara, ada bahasa tubuh. Dalam doa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Pastikan engkau ada suara, ada nada suaranya, dan juga ada bahasa tubuhnya. Yes, amin. Saya berkemenangan, saya berkemenangan, saya berkemenangan, saya berkemenangan. Berkemenangan apa? Sudah kamu berkemenangan. Saya berkemenangan, yes, berkemenangan, bebas, gitu loh, amin. Itu namanya bahasa tubuh. Loh, tapi aku Pak, saya belum merasakan kemenangan, saya belum merasakan pemulihan, saya belum merasakan kesembuhan. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah pulih. Tapi aku belum Pak. Justru kita harus mengawali dalam daging. Ketika kita mengawali dalam daging, maka kita akan mengakhiri dalam roh. Jangan mengawali dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. Sudah bahasa roh bagus, tapi nggak pertahankan. Ini namanya mengawali dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. Nah mending Bapak Ibu suaranya dikencengke pakai bahasa tubuh, walaupun mungkin secara jasmani dulu, kedagingan dulu nggak apa-apa. Pokoknya kita gitu aja dulu secara otot daging, tapi akhirnya kita akan ada dinamika roh kudus yang bekerja di dalam kita. Ingat, kita sedang menggali sumur. Nah, gali sumur kudu nganti metu banyune. Kalau belum metu banyune, jangan berhenti. Terus kali dengan gerakan, dengan bahasa tubuh. Cara mempertahankan anazoborio. Sadari, yang pertama ya, sadari kita punya DNA roh ilahi. Sadari, mengertilah ada roh Kristus dalam diri kita, ada roh kudus dalam diri kita, ada DNA ilahi dalam diri kita. Nah, DNA ilahi itu DNA yang berkemenangan. Amin. Sadari itu, sadari itu, bahwa dalam dirimu ada DNA ilahi. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, itulah jati dirimu. Engkau memiliki DNA ilahi. Ada roh kudus dalam dirimu, ada keilahian dalam dirimu. Inilah sebenarnya engkau. Sadari, mengertilah ada DNA ilahi dalam diri kita. Yang kedua, jadikan kobaran roh menjadi prioritas utama. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, sudah bahasa roh, ini dijaga sedemikian rupa. Jadikan itu prioritas utama. Aku bahasa roh rapopo, mati gue keselok, wonge. Engkau nggak menjaga api Roh Kudus namanya. Wah, rapopo aku rasa diperok rapopo, kesel hatiku, tinggal naik ora terima aku. Engkau tidak menjaga hadirat Tuhan. Sopo sing ora tersinggung dingonoke kok. Lah kowe kan wis bahasa roh, kamu kan kemarin sudah bagus, ora usah urusan. Iki loro hatiku. Engkau sedang tidak mempertahankan api Roh Kudus. Api Roh Kudus bukan menjadi prioritas dalam hidupmu. Redup lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu, jadikan kobaran roh menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tersinggung ora apa-apa, aku sepenting mengutamakan roh ini. Nah, jadikan kobaran roh menjadi prioritas utama. Ini loh Bapak Ibu, acap kali kelemahan orang Kristen adalah tidak mempertahankan kobaran api itu. Neng gereja nangis-nangis di jamaah Tuhan bahasa roh, tapi bareng pulang ke rumah beda lagi ceritanya. Kita terdistraksi, kita teralihkan, kita tidak menjadikan api Roh Kudus sebagai prioritas kita. Jangan. Di jamaah Tuhan dengan tanda baptisan Roh Kudus, bahasa roh, nangis, hancur hati itu bagus, tapi jangan fokus kepada fenomena. Jangan fokus pada euforia, tapi fokuslah pada kehidupan sehari-hari. Ini penting.
Yang ketiga, dekatkan diri pada sumber input surgawi. Dekatkan diri pada sumber input surgawi. Seperti kipas angin yang masih muter, tetapi colokannya diambil. Masih muterkah? Kipas angin muter kok, colok itu, terus cabut, masih muterkah? Masihkah? Masih, tapi lama-lama mati. Kalaupun toh kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, roh kita berkobar-kobar, namun ketika kita memisahkan diri dari input surgawi, kita seperti kipas angin yang lama-lama pelan-pelan mati. Input surgawi saya itu Pak Stephen Agustinus. Harusnya inputmu juga sama. Karena ketika engkau keluar dari input itu, engkau akan seperti kipas yang pelan-pelan akan mati karena engkau nggak tercolok. Engkau terhubung tapi tidak tersambung. Engkau terhubung di gereja ini, aku pendetamu, tapi nggak tersambung dengan rohku. Camkan baik-baik. Engkau terhubung tapi nggak tersambung. Engkau hanya terhubung sebagai dia pendeta saya jemaatnya. Saya berjemaat di Anasupurio, dia gembala saya. Saya terhubung dengan dia, saya kenal dia. Tapi engkau nggak tersambung roh saya. Maka apa yang saya alami tidak seperti yang engkau alami. Tapi ketika engkau terhubung dan tersambung, maka apa yang aku alami, engkau mengalami. Amin. Yang keempat, pantau dan tingkatkan kekuatan kobaran yang ada di dalam diri kita. Pantau itu melihat, pantau itu mengamati. Wih, ketoknya rohku mulai padam nih, rohku mulai turun nih. Nah, kalau melihat rohmu sudah turun, jangan diam, jangan berhenti, jangan menyerah. Ya wes lah, aku males gitu. Enggak, tingkatkan itu. Kalau tahu turun, kalau tahu drop, tingkatkan. Sekarang saya tanya, ya, Bapak Ibu sekarang ini ya, detik ini, kira-kira kapasitas rohmu, level rohmu itu, apinya itu berapa persen? 40%, 60%, 80%, 90% atau 100%? Ya, dijawab masing-masing ya. Nah, kalau ada yang jawab, saya 90% Pak, bagus, karena kemarin saya ikut doa 10 hari Pak, sehingga roh saya menyala-nyala, saya 90%. Bagus, keren, mantap, suka sekali saya dengan hal itu. Tetapi harus dipantau. Setiap hari harus dicek, masihkah 90% api Roh Kudus berkobar dalam kehidupan kita? Nah, ini penting. Kalau sudah tidak 90%, mari kita tingkatkan kekuatan kobaran yang ada dalam diri kita. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Nah, neng gereja semangat era umum, wah lompat-lompat, nanti guling-guling. Tapi giliran neng ngomah beda lagi, karena rohnya langsung drop. Ya, ibarat ini begini, ini 100, bukan begini. 95, 85, 70, bukan begitu. Tapi dari 90 langsung drop gitu. Kebanyakan orang Kristen itu seperti ini. Neng gereja semangat, antusias, berkobar-kobar, menyala-nyala, tapi dalam kehidupan sehari-hari rohnya tidak dipertahankan. Oleh sebab itu, saya tulis dengan besar itu, Anasupurio, artinya mempertahankan kobaran bagaimanapun caranya. Amin. Pertahankan kobaran itu. Kalau mau 90, pertahankan 90. Besok minggu ke gereja lagi, tambahin lagi 95. Oh gitu harusnya. Amin. Jadi hari Minggu 90% dipertahankan. Hari Senin, Selasa, Rabu tetap bertahan. Eneng sing nyelekit kata-katanya ora urusan, tetap 90%. Eneng sing ngerasani ora urusan, 90% saja. Eneng sing ngelelek ora urusan, 90%. Waduh saya mandul ora urusan, 90%.
kucingnya mati ora urusan. Mau kucingnya Roh Kudus jadi turun nih loh. Jangan Bapak Ibu. Mau urusan kucing, api Roh Kudus kita jadi meleret, ini bahaya ini. Nah, nek loro Pak, termasuk sakit. Sakit pun tidak boleh menghalangi kita untuk api Roh Kudus berkobar-kobar. Ingat baik-baik, kalau rohmu sehat, fisikmu sehat. Untuk sehat tidak perlu obat. Untuk sehat, rohmu cukup sehat. Amin. Bilang sama sebelahmu, untuk sehat sesungguhnya tidak perlu obat. Untuk sehat, rohmu harus akurat. Sekarang ngomong sendiri-sendiri, saya mau sehat dengan menjaga rohku tetap sehat. Percayalah itu. Amin. Jadi nggak perlu pusing Bapak Ibu. Jadi sampai Sabtu pun kita nggak urusan dengan urusan-urusan yang kemanusiaan, kedagingan yang menghambat atau istilah sering saya katakan terdistract ini. Kita teralihkan ini, nggak usah. Pantau dan tingkatkan kekuatan kobaran yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, jangan terpancing kehidupan yang fasik, tapi bertekunlah dalam kebenaran. Nah, tadi sudah saya singgung. Kalau ada yang sepertinya nyelekit, ngelarani hati, ora usah dipikir, ora usah digagas. Amin. Amin. Ketika engkau sensitif terhadap yang begitu-begitu, engkau tidak memprioritaskan api Roh Kudus dalam hidup. Harusnya api Roh Kudus ini terpenting dalam hidupmu. Engkau tidak lagi memusingkan yang lain-lain. Kebutuhan yang paling mendasar adalah Roh Kudus. Amin. Saya berani pastikan, sakit apapun, kelemahan apapun, keterbatasan apapun, ketika rohmu berkobar-kobar, engkau akan hidup dalam kemenangan. 5 hal ini camkan baik-baik. Coba perhatikan api ini, api unggun ini. Ya, kalau ada nyamuk ke situ, mati nggak? Mati. Lalat, mati. Apalagi ular, mati. B2. Kalau B2, wah tambah mati dan langsung masuk ke sini. Apa maksud filosofi ini Bapak Ibu? Dengar baik-baik. Ketika kita menjaga roh kita tetap berkobar-kobar, maka lalat kemanusiaan, ular kedagingan akan mati dan kita hidup dalam keilahian. Kenapa kemanusiaan, kedagingan, emosional masih hidup dalam dirimu? Karena tidak ada api yang berkobar-kobar yang membunuh itu semuanya, sehingga engkau justru malah mengizinkan itu hidup dalam hidup. Mari Bapak Ibu pastikan kita pertahankan api itu. Ini penting. Ini penting. Pak Stephen bilang jangan fokus kepada ibadah, tapi fokuslah pada kehidupan. Kehidupanmu bagaimana? Mempertahankan roh enggak? Apa sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik terluka, sidik-sidik kecentok? Kalau engkau sidik-sidik kecentok, rohmu padam. Kalau engkau sidik-sidik tersinggung, rohmu padam. Kalau engkau sidik-sidik sakit hati, rohmu padam. Kalau engkau sidik-sidik konflik dengan orang lain, rohmu padam. Beresin. Ada enggak orang yang sakit hati semangat? Ada enggak? Sakit hati semangat gitu, bergairah sekali, semangat sekali kerja gitu. Padahal dia sakit hati, ada nggak? Ada yang lulah-lunuh gitu. Lah ngopo kowe? Wah kesel banget kowe, aja. Lah kowe nggak pernah nyambut gawe, loro hati, ya kan? Ora semangat nyambut gawe, ora semangat golek duit, ora semangat neng sawah, mergone apa? Sakit hati. Gak ada sejarahnya orang yang sakit hati semangat. Amin. Bilang sama sebelahmu, mulane aja sakit hati. Gak ada ceritanya orang yang sakit hati semangat. Jadi saya tahu kalau orang Kristen gak semangat, sakit hati itu berarti. Bapak Ibu, mari kita benahi satu persatu. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bukan hanya membuat hal-hal yang supranatural.
Pekerjaan Roh Kudus itu merubah moral. Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya hal yang supranatural, tapi pekerjaan Roh Kudus mengubah mental.